Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pesona, NPM 2211000035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pemasaran. Menurut American Marketing Association dalam Sudiryono 2016.41, pemasaran adalah fungsi dari organisasi dan serangkaian suatu proses penciptaan, mengkomunikasikan, dan penyampaian nilai bagi para konsumen serta mengelola hubungan antar konsumen dengan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan produsen. Yang selanjutnya, manajemen pemasaran. Menurut Coulter dan Armstrong 2015.11, manajemen pemasaran adalah seni ilmu memilih pasar sasaran dan membangun hubungan dan saling menguntungkan dengan pasar tersebut. Yang selanjutnya, perkembangan konsep pemasaran. Yang kesatu, konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Seperti yang sudah kita ketahui, pada umumnya konsumen dan menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, konsep produksi ini juga fokus akan menyediakan produk, jadi untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar. Selain itu, dalam konsep ini diasumsikan bahwa konsumen juga akan tetap loyal jika mereka mendapat banyak pilihan dan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep pemasaran yang selanjutnya adalah konsep penjualan atau selling. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan, artinya perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualkan ke target-target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Perusahaan yang mempercayai konsep pemasaran ini akan menempatkan konsumen sebagai fokus untuk mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pada mulai dari konsumen atau konsepsi produk hingga penjualan. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah konsep pemasaran yang relatif baru. Sebagian besar orang bertanggapan bahwa konsep pemasaran sosial memiliki pemikiran di selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran yang sebelumnya sudah kita bahas di poin keempat. Yang keenam, konsep pemasaran holistik bisa diartikan sebagai pendekatan terhadap suatu pemasaran, yang mana mencoba mengakui serta mendapatkan atau mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya, kita akan membahas konsep inti pemasaran. Yang kesatu, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ketiga hal ini harus dibedakan karena pemahamannya tidaklah sama. Kebutuhan merupakan sesuatu mendasar yang harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Adapun juga permintaan merupakan keinginan terhadap suatu produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk pembelinya.
Yang kedua, produk atau juga barang, jasa, dan gagasan. Konsep inti pemasaran selanjutnya berhubungan dengan produk. Ingat, tidak selamanya produk adalah sesuatu yang berwujud. Jika produk ini berbeda atau produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu memberikan kepuasan, maka produk tersebut digolongkan sebagai jasa. Sedangkan sesuatu yang tidak berupa barang dan jasa namun bisa memiliki nilai atau faul tertentu, maka itu adalah sebuah gagasan. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Keputusan pembelian seorang konsumen tidak hanya didasari dengan harga barang atau jasa. Ada hal lain yang menjadi faktor pertimbangannya, yaitu nilai yang terkandung di dalamnya serta kepuasan yang diperoleh. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Sebagai contoh, seorang ingin tiba di kantor lebih cepat. Ia bisa berjalan kaki yang gratis namun tidak bisa memenuhi keinginan tersebut. Maka ia rela membayar lebih agar bisa tiba lebih awal di tempat kerjanya. Adapun biaya adalah jumlah uang yang dikorbankan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang keempat, pertukaran transaksi. Pada dasarnya, seseorang dapat memenuhi kebutuhan akan produk melalui 4 cara, yaitu memproduksi sendiri, mengambil dari orang lain dengan cara memaksa, meminta bantuan orang lain, dan melakukan pertukaran. Konsep ini, pemasaran di sini berfokus pada aktivitas. Inti pemasaran di sini berfokus juga pada aktivitas pertukaran sebagai awal mula lahirnya sebuah transaksi. Yang kelima, konsep dan jaringan. Konsep inti pemasaran berikut adalah hubungan dan jaringan, yakni suatu praktik jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan berbagai pihak. Pihak-pihak serta memuaskan berbagai pihak di sini bukan hanya konsumen, tetapi juga pemasok atau supplier, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Seorang pemasar yang cerdas mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keenam, pasar. Apa sih itu pasar? Di sini pasar itu apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pasti berhubungan erat dengan pasar. Di pasarlah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Aktivitas transaksi serta menciptakan gagasan-gagasan produk baru. Sering dengan perkembangan zaman, pasar tidak spesifik dipandang sebagai tempat secara fisik. Teknologi mengubah konsep pasar menjadi tempat transaksi baik berwujud nyata maupun digital juga. Yang ketujuh, pemasaran dan calon pembeli. Konsep inti pemasaran pun harus dipahami bahwa ada dua pihak yang berperan aktif di dalamnya, yaitu pemasar itu sendiri dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak yang mencari calon pembeli, bisa satu orang atau lebih, sehingga terciptalah kegiatan transaksi. Sedangkan di sisi lain, calon pembeli adalah seseorang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut. Faktor yang menentukan potensial atau tidaknya dilihat dari kemampuan pembeli dan kesediaan dirinya. Yang selanjutnya, saya akan membahas pemasaran di era digital. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet.
dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas strategi pemasaran. Pemilihan atau pemilihan pasar tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab pemilihan target pasar merupakan acuan dasar untuk menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Oleh karena itu, pemilih pasar harus berlandasan pada beberapa kriteria, sedangkan bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan tangkapan yang diinginkan dari pasar sasaran. Bauran pemasaran atau juga dikenal dengan istilah pemasaran atau juga dikenal dengan pemasaran mengacu pada tindakan-tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengena. Maklum lagi belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.